Shalom, damai sejahtera buat kita semua yang hadir hari ini, hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Dimana pada hari ini, hari Kamis, kita memperingati hari Santo, yaitu Santo Andre Becete. Beato Alfred Becete dilahirkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1845, tidak jauh dari Montreal, Kanada. Ia adalah anak ke-8 dari ke-12 bersaudara. Ketika Alfred berusia 9 tahun, ayahnya seorang penebang kayu tewas dalam suatu kecelakaan kerja. 3 tahun kemudian, ibunya meninggal dunia karena TBC, meninggalkan ke-12 anaknya menjadi yatim piatu. Anak-anak itu kemudian harus berpisah dan ditempatkan di keluarga-keluarga yang berbeda. Alfred tinggal bersama paman serta bibinya. Oleh karena keluarganya amat miskin dan ia sendiri sedang sakit, Alfred hanya mengenyam sedikit pendidikan. Jadi selama 13 tahun berikutnya, ia belajar berbagai macam keterampilan seperti bercocok tanam, membuat sepatu, dan menjadi tukang roti. Ia bahkan pernah bekerja di sebuah pabrik di Connecticut, tetapi kesehatannya yang buruk selalu membuat usahanya gagal. Ketika usianya 25 tahun, Alfred bergabung dengan Ordo Salib Suci dan memilih nama Brother Andre. Ia melewatkan 40 tahun berikutnya sebagai pemelihara kebersihan dan pesuruh biara. Tahun-tahun terakhir hidupnya dilewatkannya sebagai penjaga pintu biara. Di sanalah kuasa penyembuhan Brother Andre mulai dikenal. Ketika orang-orang datang untuk memohon bantuannya, penyembuhannya, ia akan meminta mereka untuk terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penderitaan mereka, karena penderitaan itu amatlah berharga. Kemudian, ia akan berdoa bersama mereka. Sebagian besar dari mereka disembuhkan. Brother Andre selalu menolak pujian ataupun balas jasa atas bantuannya itu. Ia bersikeras bahwa itu semua adalah karena iman si sakit dan kuasa Santo Yusuf. Brother Andre memiliki cinta yang amat mendalam kepada Ekaristi dan kepada Santo Yusuf. Di masa mudanya, ia pernah bermimpi melihat sebuah gereja yang besar, tetapi ia tidak dapat mengatakan di mana gereja itu. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa Tuhan menghendaki sebuah gereja dibangun untuk menghormati Santo Yusuf. Gereja tersebut hendak dibangun di puncak Gunung Royale di Montreal, Kanada. Doa-doa serta pengorbanan yang dilakukan oleh Brother Andre beserta banyak orang lain berhasil mewujudkan impian tersebut. Gereja yang amat indah untuk menghormati Santo Yusuf pada akhirnya dibangun. Gereja tersebut menjadi saksi dari iman Brother Andre yang luar biasa. Para peziarah berdatangan ke Gunung Royale sepanjang tahun dari tempat-tempat yang jauh pula. Mereka semua ingin menghormati Santo Yusuf. Mereka ingin menunjukkan kepercayaan mereka akan kasih sayang serta pemeliharaan Santo Yusuf, seperti yang telah dilakukan oleh Brother Andre. Brother Andre wafat dengan tenang dan damai pada tanggal 6 Januari 1937. Hampir 1 juta orang mendaki Gunung Royale dan memenuhi gereja Santo Yusuf untuk menghadiri pemakamannya. Walaupun itu hujan dan turun salju, mereka tetap datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat mereka yang terkasih. Brother Andre dinyatakan beato pada tanggal 23 Mei 1982 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dinyatakan santo pada tanggal 17 Oktober tahun 2010 oleh Paus Benediktus yang ke-16. Beato Andre Becete mengandalkan bukan dirinya sendiri, melainkan mengandalkan kuasa kasih Allah kepadanya. Melalui dia kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya melalui kelemahan manusiawi kita.
Begitulah saudara-saudara yang terkasih dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita juga bisa meneladani Santo Andre. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera buat kita semua hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Marilah kita biasakan diri kita mendengarkan sabda Tuhan melalui Alkitab yang telah kita terima. Bacaan pertama diambil dari Yohanes 4 ayat 19, Yohanes 5 ayat 4. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang akan mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Lukas 4 ayat 14 sampai 22a. Pada hari ini digenapilah kitab suci. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya.
semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Makna renungan hari ini, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengasihi Allah identik dengan mengasihi sesama manusia atau sebaliknya. Allah hadir dan berkarya dalam semua ciptaannya, dalam diri manusia, binatang maupun tanaman atau tumbuh-tumbuhan, maka mengasihi Allah hendaknya tidak berhenti pada taraf formal atau liturgis melulu seperti berdoa atau beribadah, melainkan harus menjadi nyata dalam cara hidup, cara bertindak setiap saat. Untuk itu, marilah kita sikapi atau perlakukan entah rumah atau tempat kerjaan bagaikan tempat ibadat, sehingga cara hidup maupun cara bertindak kita baik di rumah maupun di tempat kerja bagaikan sedang beribadat. Mari kita lihat, cermati dan perhatikan bagaimana sikap orang sedang beribadat. Perlakukan atau perawatan lingkungan tempat ibadat maupun sarana prasarana ibadat dan seterusnya. Bukankah dengan penuh kasih, hormat, serta pasrah orang hidup dan bertindak selama beribadat maupun merawat lingkungan dan sarana ibadat? Hendaknya sikap kasih, hormat dan pasrah juga kita hayati dalam kehidupan maupun kerja kita bersama sehari-hari, di dalam rumah, keluarga, maupun tempat kerja. Sikapilah rekan kerja atau anggota keluarga sebagai rekan beribadat. Rawat dan perlakukan lingkungan hidup dan aneka sarana prasarana bagaikan lingkungan atau sarana ibadat. Sebagaimana setelah orang beribadat merasa ceria, diteguhkan dan diperkuat hidup dan tugas pengutusannya, demikian pula hendaknya pengalaman hidup bersama di dalam keluarga maupun bekerja. Tentu saja hal itu akan terjadi atau menjadi nyata jika kita menghayati pesan di atas. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang mendengarkan bacaan Injil renungan hari ini, bisa meneladani dan meniru cara kerja apa yang telah kita terima hari ini. Semoga demikian. Amin.